Bab 1273 Serangan Balapan Emas Berkobar. Zhao Feng agak tidak mau meninggalkan kolam kehidupan. Sambil berjalan, Zhao Feng mengetahui bahwa Han Ning'er juga mendapat banyak manfaat selama 3 hari terakhir. Dia telah mengunjungi lebih banyak lagi area penanaman herba dan melihat banyak tumbuhan berharga yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk memasuki lantai atas kuil hukum kehidupan Tanah Suci Kehidupan, di mana dia melihat-lihat beberapa teks kuno yang menarik minatnya. Xiahou Wu membawa Zhao Feng dan Han Ning'er ke aula rahasia. Ada 3 orang di dalam, 2 penatua dan 1 pemuda. Salah satu tetua ini adalah Tuan Xiahou Wu, lelaki tua keriput yang dilihat Zhao Feng sejak awal. Tetua lainnya agak pendek, dan rambut putihnya memiliki kilau hijau samar. Aunya tampaknya lebih kuat dari tetua yang keriput itu. Di samping mereka adalah seorang pemuda mengenakan jubah kekaisaran emas, Dewa Kuasi Guanlong. Junior Zhao Feng menghormati para senior di Tanah Suci. Zhao Feng memandang kedua tetua itu. Teman Zhao, 3 hari terakhirmu di Life Secret Land cukup baik, kan? Sesepuh keriput langsung berkata. Ini adalah kunjungan pertama junior ini ke Tanah Suci. Semua yang saya lihat di sini saya lihat untuk pertama kalinya. Zhao Feng terus terang berkata. Semua yang dia lihat di Life Secret Land adalah kualitas terbaik yang pernah dia lihat. Itu wajar. Life Secret Land memiliki sejarah tertua dari semua Tanah Suci dan berdiri sebagai salah satu yang terkuat. Kuaso God Guanlong dengan bangga berkata. Zhao Feng telah merebut kejayaannya, jadi dia ingin melampaui Zhao Feng dalam aspek lain dan mendapatkan kembali rasa pencapaiannya. Kedua belah pihak bertukar beberapa kata sopan sebelum tetua yang keriput itu memasuki topik utama. Teman Zhao, Life Secret Land membutuhkan bakat sepertimu. Jika Anda tetap di sini, Anda akan diperlakukan jauh lebih baik daripada perawatan Anda dalam perlombaan spiritual. Selain itu, Anda juga seorang kultivator pemurnian tubuh dengan garis keturunan mata. Dalam aspek ini, hanya Life Secret Land yang dapat menawarkan bantuan terbesar, kata penatua yang keriput dengan ramah. Mata Zhao Feng berbinar. Dari saat dia tiba di Life Secret Land, dia tahu bahwa dia akan menghadapi situasi ini. Dia juga tahu bahwa rencana perjalanannya di Life Secret Land telah diputuskan sebelumnya oleh sesepuh dari Life Secret Land. Pertama, Zhao Feng akan melihat sumber daya dan harta Life Secret Land, dan kemudian mereka akan membiarkan dia menikmati anugerah yang sangat besar, Pool of Life. Pada akhirnya, mereka akan memberinya banyak janji. Setiap orang biasa tidak akan pernah menolak undangan seperti itu. Di samping, Han Ning'er sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa sesepuh Tanah Suci akan mengundang Zhao Feng secara pribadi. Bergabung dengan Life Secret Land adalah impian setiap dokter. Han Ning'er sendiri pernah bermimpi tentang ini. Di sisi lain, Kuaso God Guanlong memiliki seringai yang tidak sedap dipandang. Begitu Zhao Feng memasuki Life Secret Land, reputasi Guanlong akan benar-benar tenggelam oleh Zhao Feng. Tapi kata-kata Zhao Feng berikutnya membuat semua orang tercengang. Saya berhutang budi kepada penatua atas bantuan yang sangat besar ini, tetapi junior melakukannya dengan baik dalam perlombaan spiritual dan tidak ingin berpindah tempat secepat ini. Zhao Feng menolak, dan alasannya bahkan tidak dihitung sebagai alasan. Sebenarnya, Zhao Feng telah memikirkan pertanyaan ini sebelum datang. Jika dia datang ke Life Secret Land, Zhao Yufei juga akan ikut dengannya. Dia tidak memiliki hubungan dengan ras spiritual, tetapi Zhao Yufei telah menghabiskan lebih dari 30 tahun di sana dan berteman dengan banyak orang. Zhao Feng tidak ingin Zhao Yufei memutuskan semua hubungan ini demi dirinya. Selain itu, Zhao Feng tidak berencana untuk melanjutkan dao pemurnian tubuh, dan matanya tidak banyak berhubungan dengan mata kehidupan, jadi bantuan yang dapat diberikan Tanah Suci Kehidupan tidak sebesar penatua ini. Diklaim. Yang terpenting, dia tidak tahu sikap seperti apa yang dimiliki Tanah Suci Kehidupan terhadap mata dewanya. Mata dewa ke-9 adalah masalah yang paling penting. Dia menolak. Kuaso God Guanlong terperangah dan bingung. Tanah Suci yang sangat dia banggakan telah menawarkan Zhao Feng undangan, tetapi dia menolak. Teman Zhao, apakah Anda memiliki masalah rahasia yang tidak dapat Anda ungkapkan? Setelah beberapa saat kaget, tetua yang keriput itu sadar dan bertanya.
Aku datang kali ini dengan harapan meninggalkan temanku dengan Life Secret Land. Zhao Feng mengubah topik pembicaraan dan menempatkan fokus semua orang pada Han Ning'er. Junior Han Ning'er menghormati para senior dari Tanah Suci. Setelah kejutan awal, Han Ning'er dengan hati-hati berbicara. Dia kemudian menatap Zhao Feng dengan penuh perhatian. Mata kehidupan, dia mungkin tetap di sini? Penatua singkat berbicara untuk pertama kalinya. Mata kehidupan, Xiahou Wu dan Kuaso Gat Guanlong memandang Han Ning'er dengan heran. Semua orang telah fokus pada Zhao Feng selama ini, jadi mereka secara alami tidak terlalu memperhatikan Han Ning'er yang lemah. Namun, setelah memeriksanya dengan cermat, mereka segera merasakan darah keturunan Eye of Life mengalir melalui tubuh Han Ning'er. Karena kamu tidak berencana untuk tinggal di sini, Life Secret Land tidak akan keras kepala. Jika Anda ingin datang di masa depan, gerbang Tanah Suci Kehidupan akan terbuka untuk Anda kapanpun Anda mau. Penatua singkat melanjutkan. Kata-kata ini cukup mengejutkan bagi tetua yang keriput itu. Zhao Feng baru saja menolak, tetapi seharusnya masih ada ruang untuk negosiasi. Mereka masih bisa menawarkan senjata, sumber daya, harta, atau menjanjikan lebih banyak kepadanya. Apa? Kuaso Gat Guanlong dengan kaku menoleh ke sesepuh pendek. Zhao Feng telah menolak undangan Tanah Suci, namun tetua ini masih sangat ramah, bahkan menyatakan bahwa Tanah Suci akan selalu siap menerima Zhao Feng. Terima kasih banyak, senior, atas bantuan Anda yang sangat besar. Zhao Feng dengan hati-hati memeriksa sesepuh pendek ini. Ketika tetua ini berbicara, semua orang terdiam setuju. Sepertinya yang terkuat di sini adalah sesepuh ini. Junior ini mengucapkan selamat tinggal. Setelah bertukar beberapa kata lagi, Zhao Feng mulai mengucapkan selamat tinggal. Bagaimanapun, dia telah jauh dari perlombaan spiritual untuk waktu yang sangat lama sekarang. Hanya dengan tinggal di sini potensi Anda dapat berkembang sepenuhnya. Hanya di sini Anda dapat menyelesaikan misi gerbang rumput roh yang dipercayakan kepada Anda, kata Zhao Feng kepada Han Ning'er. Ketika dia memikirkan gerbang rumput roh, mata Han Ning menjadi ditentukan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Zhao Feng meninggalkan Life Secret Land. Setelah itu, Xiahou Wu dan Kuaso Gat Guanlong membawa Han Ning'er pergi. Hanya dua tetua yang tersisa di aula. Tuan, mengapa Anda membiarkan dia pergi begitu saja? Penatua yang keriput itu agak bingung. Kultivasi sejatinya adalah peringkat 7. Penatua singkat tiba-tiba menyatakan. Apa? Ini, bagaimana? Wajah tetua yang keriput itu langsung membeku karena terkejut. Tentu saja, hanya dapat ditentukan bahwa level Zhao Feng saat ini adalah peringkat 7. Tidak ada yang bisa mengatakan apakah dia langsung mencapai peringkat 6 dan kemudian mencapai peringkat 7 atau jika dia langsung menembus ke peringkat 7. Meskipun sangat disayangkan, Zhao Feng membawakan kami keturunan Eye of Life. Ini juga memungkinkan Life Secret Land untuk membentuk hubungan dengan Zhao Feng. Sesepuh singkat mengucapkan kata-kata ini sebelum menghilang. Setelah meninggalkan Tanah Suci Kehidupan, Zhao Feng menentukan rutenya dan berangkat ke perlombaan spiritual. Dengan token murid inti ras spiritualnya, dia dapat dengan lancar menggunakan susunan teleportasi dari berbagai faksi. Tetapi setelah menggunakan arai ini 3 kali, Zhao Feng mengalami masalah. Keluar, Zhao Feng berdiri teguh saat dia mengintip ke cakrawala. Pada saat ini, bola api emas menyala untuk hidup. Seorang pria tinggi dan tegak yang kehilangan satu lengan perlahan melangkah keluar, seluruh tubuhnya tampak terbuat dari logam. Auranya yang kuat tidak salah lagi adalah milik dewa kuno. Saya ditemukan, pria itu mengamati Zhao Feng dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keajaiban paling cemerlang di zona Ziling. Dia sangat ingin tahu bagaimana Zhao Feng berhasil memperhatikannya saat dia bersembunyi. Sepertinya Blazing Gold Rache memulai operasi mereka segera setelah mereka mengetahui bahwa saya meninggalkan Life Secret Land, menempatkan orang-orang pada rute kembali ke ras spiritual. Dari pakaian pria itu, Zhao Feng bisa menebak faksi di belakangnya. Secara alami tidak mungkin untuk menyembunyikan fakta bahwa Zhao Feng telah muncul di Life Secret Land. Kamu menolak undangan Life Secret Land, kan? Karena itu kasusnya, Blazing Gold Rache tidak perlu membuang waktu untuk merekrutmu. Pria dengan lengan yang terputus itu tiba-tiba menjadi dingin dan muram. Ras emas berkobar secara alami tahu bahwa jika Zhao Feng muncul di Tanah Suci Kehidupan, Tanah Suci Kehidupan pasti telah mengundangnya untuk bergabung dengannya. Jika Zhao Feng setuju, dia akan tetap tinggal di Life Secret Land. Jika dia menolak, dia akan kembali ke perlombaan spiritual.
Jadi, perlombaan emas berkobar telah menanam mata-mata di sepanjang rute menuju perlombaan spiritual. Jika Zhao Feng muncul, pria dengan lengan yang terputus itu akan segera keluar. Perlombaan spiritual mungkin memberimu beberapa kartu truf, atau kamu tidak akan tampak begitu tenang di depanku. Pria dengan lengan yang terputus itu memberikan senyum jenaka. Tapi aku datang bersiap untuk membunuhmu. Nasibmu sudah ditentukan. Petik 2. Wajah pria itu tiba-tiba berubah serius saat dia menembak ke arah Zhao Feng, seluruh tubuhnya terbakar dengan niat membunuh. Sebuah bola perak muncul di satu lengan pria itu, tulisan putih mengalir di sepanjang permukaannya. Saat dia mendorong bola ke depan, bola perak melepaskan layar perak berlapis rune yang meleleh ke udara. Kekuatan pengikat spasial memenuhi dunia, terutama ditargetkan pada Zhao Feng. Dengan artefak ilahi yang menyegel ruang ini, mutiara pengikat surga, kamu tidak dapat melarikan diri. Pria dengan lengan yang terputus itu tertawa muram saat dia menyerang Zhao Feng dengan bola api emas. Zhao Feng sudah bisa merasakan ketajaman membakar cahaya ini. The Blazing Gold Rache berada di peringkat ke-21 di antara 10.000 ras kuno, tepat di belakang ras spiritual. Namun, ini adalah balapan dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Itu tidak bisa diremehkan. Benda milikmu itu juga bisa disebut sebagai artefak dewa penyegel ruang. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mencibir. Mati. Telapak tangan pria itu menjadi bilah tajam sementara tubuhnya berubah menjadi api emas. Pria dengan lengan terputus memiliki artefak divine penyegel ruang tingkat tinggi. Itu mencegah orang lain menggunakan Space Intense sementara dia sendiri tidak terpengaruh. Pada saat ini, jubah perak gelap muncul di tubuh Zhao Feng. Jubah itu mengepak, memungkinkan sosok api hitam pekat muncul di depan Zhao Feng. Black Destruction Serpent Dragon melambaikan kedua cakar, melepaskan api drakonik merah dan hitam ke pria bersenjata satu. Ini adalah seorang ahli dengan darah ras naga penghancur. Pria bertangan satu itu jatuh ke belakang, ekspresi khawatir di wajahnya. Tampaknya ras spiritual telah memberi Zhao Feng seorang pengawal. Namun, meskipun musuh ini memiliki garis keturunan 10 besar, konsentrasinya sangat rendah. Itu tidak cukup untuk mengatasi garis keturunan Blazing Gold Rache-nya. Petik 2. Jubah ruang waktu. Tetapi ketika pria satu tangan melihat jubah Zhao Feng, keterkejutannya bahkan lebih besar daripada ketika dia melihat naga ular penghancuran hitam. Pada saat ini, Zhao Feng menggunakan Space Intent untuk mengaktifkan Space Time Robe. Suara mendesing, suara mendesing. Gambar spasial keperakan menembus ruang, dan energi pengikat spasial turun ke atas manusia satu tangan. Sekarang, kamu juga tidak bisa kabur. Zhao Feng dengan dingin tersenyum saat dia mengembalikan kata-kata pria bertangan satu itu padanya. Jubah ruang waktu miliknya memiliki banyak kegunaan, dan menyegel ruang secara alami adalah salah satunya. Haha, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit? Pria bertangan satu itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, wajahnya tampak semakin bersemangat saat api emas menyala di matanya. Naga ular penghancuran hitam bukanlah tandingannya, dan bahkan jika jubah ruang waktu adalah senjata dengan kualitas tertinggi, itu terutama dimaksudkan untuk dukungan dan pertahanan. Jadi, Zhao Feng akan merasa sangat sulit untuk menyakitinya. Jika dia membunuh naga ular penghancuran hitam, bukankah Zhao Feng hanya seekor domba yang menunggu untuk disembelih? Bahkan jika Zhao Feng memiliki kartu truf lain yang diberikan kepadanya oleh ras spiritual yang membuat orang berlengan satu tidak dapat membunuhnya, dia masih yakin dengan kemampuannya untuk melarikan diri. Setelah itu, sekarang setelah dia mengungkapkan rahasia jubah ruang waktu, Zhao Feng akan memiliki lebih banyak musuh daripada hanya Blazing Gold Rache. Bab 1274 Pertempuran lain dengan peringkat 7. Haha, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit itu? Wajah lelaki satu tangan itu menjadi sangat gembira. Tubuhnya menyala-nyala dengan api keemasan yang benar-benar menyinari daerah sekitarnya. Twish! Dalam kilatan keemasan, pria satu tangan itu menembak ke arah Black Destruction Serpent Dragon seperti tubuhnya adalah pedang yang tajam. Dalam pandangan pria satu bersenjata, satu-satunya hal yang bisa mengancamnya adalah Black Destruction Serpent Dragon. Jika dia bisa membunuhnya, semuanya akan beres. Seorang ahli pemurnian tubuh yang ahli dalam Metal and Fire Intent, The Black Destruction Serpent Dragon berubah suram. Jika itu berhadapan dengan dewa kuno yang biasa, itu yakin bahwa itu bisa bertarung ke jalan buntu, tetapi pria bertangan satu ini memiliki garis keturunan tingkat yang sangat tinggi dan juga memperhalus tubuhnya.
Selain itu, ia memiliki ketajaman elemen logam dan kekuatan ledakan dari elemen api. Dia tersinggung dan pertahanan dikemas ke dalam satu paket yang menakutkan. Akan sangat sulit bagi Black Destruction Serpent Dragon untuk menantang orang ini yang memiliki level kultivasi di atas dirinya sendiri. Ledakan. Black Destruction Serpent Dragon segera mengaktifkan garis keturunan Destruction Dragon Rache-nya. Balls of Destruction Dragon Flame meledak dari antara sisiknya. Jika kamu bukan dewa kuno, lalu apa masalah garis keturunanmu? Mata pria berlengan satu itu dingin saat dia meninju. Tinjunya dibalut logam emas dan mendidih dengan nyala api keemasan. Ledakan-ledakan naga. The Black Destruction Serpent Dragon mengulurkan cakarnya dan menebas pria satu bersenjata. Ledakan. Bang. Keduanya bentrok, tapi itu adalah Black Destruction Serpent Dragon yang terlempar ke belakang beberapa puluh kaki. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, tapi untungnya, tubuh Destruction Dragon-nya cepat menyembuhkan luka-lukanya. Lelaki satu lengan itu berdiri tegak seperti gunung. Meskipun tinjunya dan lengannya masih tertutup bara Destruction Dragon Flame, garis keturunan khusus dan kultivasinya dengan cepat memadamkannya. Menguasai. The Black Destruction Serpent Dragon agak bingung. Mengapa Zhao Feng belum menyerang? Bocah ini mungkin berencana untuk melarikan diri segera setelah aku mulai bertarung dengan pemilik garis keturunan Destruction Dragon Rache ini dengan serius. Pria satu tangan itu agak waspada terhadap Zhao Feng. Seseorang yang setingkat Zhao Feng, tanpa teknik yang kuat, akan merasa sangat sulit untuk menyakitinya. Setelah naga kehancuran hitam mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan, Zhao Feng mungkin akan melarikan diri. Karena itu, dia harus menyingkirkan naga Destruction Black Destruction secepat mungkin. Biarkan aku mengirimmu di jalan. Pria satu lengan itu menatap Black Destruction Serpent Dragon, dan energi duniawi yang berat dan terik mulai bergema di langit. Tanah untuk radius puluhan ribu li tiba-tiba tenggelam, dan setelah itu, semua tanah ini menjadi lautan api keemasan. Tubuh lelaki berlengan satu itu juga mengalami transformasi besar-besaran. Tubuhnya membengkak menjadi raksasa ganas, seluruh tubuhnya ditutupi sisik keemasan. Ledakan. Pada saat ini, Black Destruction Serpent Dragon dipaksa untuk berhati-hati dan mendorong garis keturunan Destruction Dragon Rache ke batas. Heaven Falls, Earth Rends. Monster berskala emas menembak dengan kecepatan luar biasa untuk muncul di atas Black Destruction Serpent Dragon. Cakar besarnya mengumpulkan kekuatan yang bisa menghancurkan hampir semua hal dan membantingnya. Ledakan. Bang. Ketika seorang pria bersenjata satu yang berubah menjadi raksasa mendarat di tanah, bumi berguncang, dan gelombang api keemasan menyapu ke segala arah. Tidak bagus, aku tidak bisa memblokirnya. The Black Destruction Serpent Dragon meringis. Pria berlengan satu itu berusaha untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, mengaktifkan garis darahnya dan menggunakan keterampilan tempur untuk menghabisi Black Destruction Serpent Dragon dalam satu pukulan. Jika itu mengambil beban penuh dari serangan ini, bahkan garis keturunan Destruction Dragon Rache tidak akan bisa menyelamatkannya. Bahkan jika itu tidak mati, itu akan sangat terluka sehingga tidak mampu bertarung. Tetapi pada saat ini, ia menerima perintah Zhao Feng, serang dengan seluruh kekuatanmu. Ketakutan pada wajah Black Destruction Serpent Dragon langsung menghilang. Destruction Dragon Breath, sepenuhnya beredar garis keturunannya, naga kehancuran Black Destruction meludahkan api ilahi terlarang hitam dan merah. Ledakan, bola besar api hitam dan merah ini, matahari yang menyala-nyala yang akan membakar segalanya, terbang ke arah pria berlengan satu itu. Trik kecil, aku akan menghancurkannya sedikit. Pria berlengan satu itu tak kenal takut ketika ia berusaha untuk menghancurkannya dengan cepat. Tetapi pada saat ini, dia melihat sesuatu yang aneh. Diam-diam, riak I Inten muncul di dadanya. Tiba-tiba, bilah petir putih menyilaukan keluar dari pusaran ini. Itu lebih tinggi dari seorang pria dan memancarkan energi mengerikan Tribulation Lightning. Swoosh! Pedang putih besar menyapu pinggang pria itu, memotong perutnya. Ah, bajingan tak tahu malu, menyergapku. Momentum pria berlengan satu itu langsung hancur berantakan, dan bahkan keterampilan yang telah ia siapkan gunakan mengalami penurunan kekuatan yang drastis. Berdengung, bats! Bagian pinggang pria itu yang terputus mulai terhubung kembali. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli penyempurnaan tubuh, jadi dia memiliki kemampuan pertahanan dan pemulihan yang luar biasa. Kaboom! Pada saat ini, nafas Destruction Dragon Black Destruction Serpent Dragon menghantam pria berlengan satu itu. Ah,
Jeritan menyakitkan pria itu bisa terdengar dari dalam matahari hitam dan merah itu. Selesai tribulation, Zhao Feng hanya memotong di tubuh pria itu, tapi itu tidak menimbulkan banyak kerusakan yang sebenarnya. Namun, ketika dia masih belum pulih, api naga penghancur dari naga kerusakan kehancuran hitam menyerbu tubuhnya, yang benar-benar mengubah sifat situasi. The Destruction Dragon Flames of the Black Destruction Serpent Dragon sudah sangat kuat, dan sekarang mereka dapat memasuki tubuh pria satu lengan melalui luka menganga. Orang dapat dengan mudah membayangkan kerusakan yang ditimbulkan. Ledakan, bang! Pria satu lengan yang keluar dari bola hitam dari api destruktif itu. Tetapi sekarang, kekuatan Heaven Falls-nya, keterampilan Earth Range sangat lemah sehingga tidak ada ancaman terhadap Black Destruction Serpent Dragon apapun. Anak ini memiliki jubah ruang waktu, jadi dia bisa menggunakan Space Intent, tetapi dia juga bisa mengendalikan energi Tribulation Lightning. Pria satu bersenjata itu sangat sedih. Dia tidak memperkirakan hal ini. Heaven Binding Pearl-nya menahan intensi ruang Zhao Feng, tetapi mengingat bahwa Zhao Feng mengenakan jubah ruang waktu berkualitas tinggi, pengekangan ini tidak berguna. Selain itu, Zhao Feng memiliki kendali atas energi Tribulation Lightning, dan dia dapat menggunakan teknik garis keturunan mata space untuk secara langsung mengirim serangan itu ke tubuhnya untuk menghancurkan pertahanannya. Tuan benar-benar tahu cara memanfaatkan kesempatan. The Black Destruction Serpent Dragon tersenyum saat itu berubah menjadi api hitam pekat untuk menjaga serangan pada pria satu bersenjata. Ledakan, bang! Jatuh! Satu tangan pulih dari luka-lukanya saat berjuang keras dengan Black Destruction Serpent Dragon, tapi dia masih berada di atas angin. Waktunya menyerang. Zhao Feng mengondensasi dua sayap emas di belakang dirinya dan perlahan-lahan mendekati medan perang. Setelah mencapai tingkat dewa kuno, ia sudah lama kehilangan keuntungan dari tubuhnya yang halus. Dia bahkan tidak akan bisa mengambil satu pukulan dari ahli pemurnian tubuh dewa kuno yang sebenarnya. Setelah semua, tubuh petir suci hanya dimaksudkan untuk dibudidayakan untuk peringkat 4 dewa sejati. Dengan demikian, saat bertarung dengan pria bersenjata satu ini, Zhao Feng tidak akan menyerangnya dari jarak dekat. 5 elemen kesusahan Palm Lightning. Zhao Feng mengumpulkan semua kekuatannya dan menembakkan serangan jarak jauh ke arah pria bersenjata satu itu. Ledakan, bang! Telapak petir besar Zhao Feng menghantam pria berlengan satu itu, mengirimkan rasa sakit yang mematikan di sekujur tubuhnya. Sial, anak ini mungkin hanya dewa sejati tingkat 6, tetapi energi intentnya kuat, dan dia bahkan memiliki energi kesengsaraan Tribulation. Pria satu tangan itu meringis. Lebih buruk lagi adalah bahwa Zhao Feng tidak mendekat dan menyerang dari belakang Black Destruction Serpent Dragon. Tapi dia masih sedikit lebih dekat ke medan perang. Aku mungkin bisa menemukan kesempatan untuk langsung menyerangnya. Lelaki bertangan satu itu mulai menyusun rencana. Ledakan, bang! Jatuh! Dengan keuntungan yang diberikan oleh tubuh dan garis keturunannya, pria satu tangan itu berhasil mengimbangi Zhao Feng dan naga pemusnah hitam. Pada saat yang sama, dia bergerak dengan kecepatan tinggi untuk menghindari kesengsaraan Lightning Eye Slash Zhao Feng. Pada saat tertentu, Zhao Feng berakhir menjadi agak terlalu dekat dengan pria satu tangan. Mati, Zhao Feng, yang satu tangan meraung ketika penusuk emas muncul di tangannya. Ketika penusuk ini muncul, tiba-tiba udara tampak dipenuhi oleh sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, memotong seluruh dunia menjadi potongan-potongan kecil. Ledakan, desir, pria satu lengan tiba-tiba meledak dengan kekuatannya yang terkumpul dan menembak ke arah Zhao Feng dalam cahaya keemasan yang menyengat. Tidak bagus, senjata ilahi berkualitas tinggi. The Black Destruction Serpent Dragon meringis. Pria satu tangan tidak pernah menyerang Zhao Feng sebelumnya, tapi itu karena dia tidak terbiasa dengan tingkat kecepatannya. Jika dia menyerang, dia harus benar-benar yakin bahwa dia bisa membunuh Zhao Feng. Penusuk emas pria bertangan satu itu melepaskan pancaran keemasan menyilaukan saat menyatu dengannya menjadi piramida terbalik. Mati, bocah! Pria satu tangan itu dengan gembira tersenyum. Kecepatannya pada saat ledakan itu sangat cepat, dan jangkauan serangannya sangat besar sehingga tidak mungkin Zhao Feng bisa menghindar. Kultivasi peringkat 7 dewa kunonya bersama-sama dengan senjatanya yang berkualitas tinggi pasti akan dibunuh oleh Zhao Feng. Sepertinya aku yang mencari kematian. Zhao Feng bahkan tidak mencoba menghindar. Ledakan, Zhao Feng berhenti menyembunyikan kultivasinya dan meledak dengan kekuatan dewa kuno pangkat 7. Bahkan pangkat 7 dewa kuno akan mati.
Setelah keterkejutan awalnya, pria satu tangan itu hanya merasakan keinginan yang lebih besar untuk membunuh Zhao Feng. Dia akhirnya mengerti mengapa Zhao Feng begitu tak kenal takut, itu karena dia sudah menjadi dewa kuno. Tapi Zhao Feng baru saja menembus level dewa kuno. Masih ada celah yang sangat besar antara dia dan pria satu bersenjata. Desir, perisai kecil berwarna ungu tiba-tiba muncul di tangan Zhao Feng. Ini adalah salah satu rampasan yang diperolehnya dari membunuh Dewa Malam Naga kuno. Meskipun kualitasnya agak menurun, itu masih sepenuhnya mampu memblokir serangan pria bertangan satu itu. Ledakan, bang, dua artefak ilahi sangat berbenturan. Artefak ilahi berkualitas tinggi, ekspresi pria satu tangan itu redup. Dia tidak berharap Zhao Feng memiliki artefak ilahi berkualitas tinggi begitu menjadi dewa kuno. Namun, artefak ilahi berkualitas tinggi ini rusak dan tidak cocok untuk Zhao Feng, sehingga Zhao Feng merasa sangat sulit untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Api kesengsaraan api mata. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba meletus dengan energi petir destruktif. Pria satu tangan itu terlalu dekat untuk menghindar. Kakrek, serangan jiwa segera menyebabkan lelaki berlengan satu itu menjadi pusing dan kehilangan kendali atas kekuatan tubuhnya. Ledakan-ledakan naga, The Black Destruction Serpent Dragon melepaskan banyak serangan pada pria satu bersenjata. Tribulation Lightning Eye Slash. Zhao Feng melepaskan teknik mata garis keturunan lain. Swoosh, sebilah petir putih memotong luka besar di tubuh pria berlengan satu itu, memanjang dari kepalanya ke pinggangnya. Dengan celah besar dalam pertahanan pria satu tangan ini, serangan Black Destruction Serpent Dragon menjadi lebih efektif. Tidak baik. Orang ini adalah dewa kuno peringkat 7 dengan garis keturunan mata yang sangat kuat. Tidak mungkin bagi aku untuk membunuhnya. Aku harus menyebarkan informasi ini. Pria satu tangan itu menahan rasa sakitnya dan buru-buru memutuskan sebuah rencana. Peringkat 7 dewa kuno dengan artefak ilahi defensif berkualitas tinggi sudah sangat sulit baginya untuk membunuh, dan ini bahkan tidak mempertimbangkan keberadaan naga pemusnahan hancur hitam. Heh, kamu lari kemana? Zhao Feng dengan dingin mencibir. Dia telah mengungkapkan semua rahasianya, jadi bagaimana dia bisa membiarkan pria bertangan satu itu lari begitu saja? Zhao Feng menembakkan Tribulation Lightning Eye Flame lain dari mata kirinya. Meskipun pria berlengan satu itu sudah berjaga-jaga, dia masih tidak mampu menanggung jumlah kerusakan yang luar biasa. Jiwanya dipenuhi rasa sakit, ia jatuh pingsan. Desir, Zhao Feng mengaktifkan jubah ruang waktu dan mengirim pria berlengan satu ke dimensi internal jubah itu. Bab 1275 Air Suci Roh Murni. Setelah membawa pria berlengan satu itu ke dimensi jubah ruang waktu, Zhao Feng dan naga ular penghancuran hitam juga masuk. Sial, saya berada di dimensi internal jubah ruang waktu. Setelah pulih dari teknik garis keturunan mata jiwa, pria berlengan satu itu dengan sedih mengamati sekelilingnya. Di sekelilingnya ada langit berbintang yang luas sementara di bawahnya ada lempengan batu abu-abu yang sangat besar. Ada seorang pemuda berpakaian hitam dan berwajah dingin di atas lempengan ini serta sebutir telur. Pemuda berpakaian hitam memiliki aura yang menyeramkan dan mengerikan, tetapi kultivasinya terlalu rendah bagi pria bersenjata satu untuk memperhatikannya. Apa yang dia benar-benar kaget adalah kehadiran telur itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu sekarang. Di mana Anda berencana untuk lari sekarang? Zhao Feng memiliki senyum menggoda di wajahnya. Dia adalah pemilik jubah ruang waktu, jadi dia bisa menahan lawan-lawannya di dimensi jubah ruang waktu. Tetapi musuh juga dapat dengan mudah merusak inti jubah ruang waktu dalam dimensi ini dan merusak jubah ruang waktu dengan parah. Tubuh Zhao Feng berkedip, dan dia muncul di sebelah kanan pria bersenjata itu dan melepaskan telapak tangan. Di sisi lain, Black Destruction Serpent Dragon meluncurkan serangan destruktifnya sendiri. Penindasan yang sangat kuat, pria bertangan satu itu meringis. Zhao Feng adalah master jubah ruang waktu, jadi maksud luar angkasa pria bertangan satu itu sangat terkekang di sini, dan menggunakan maksud ruang waktu sama sekali tidak mungkin. Pria berlengan satu hanya bisa mendorong tubuhnya hingga batas dan bertahan. Kerangka jubah ruang waktu harus berada di lempengan abu-abu ini. Pria bertangan satu itu menatap lurus ke bawah. Jika dia bisa merusak kerangka jubah ruang waktu, dia bisa dengan mudah meninggalkan dimensi ini. Jangan membangun struktur yang tidak berguna.
Sebenarnya, saya bisa saja dengan mudah membunuh Anda di luar, dan sekarang Anda berada di dimensi jubah ruang waktu, Anda bahkan memiliki lebih sedikit kekuatan untuk melawan. Zhao Feng mengarahkan mata kirinya pada pria berlengan satu dan melepaskan maksud mata yang kuat ditambah dengan maksud ruang waktu tertinggi. Segel ruang waktu, inten ruang waktu yang nyata dan tidak nyata diturunkan ke pria bertangan satu. Ini adalah space-time, teknik garis keturunan mata. Wajah pria bertangan satu itu berubah karena terkejut, bahkan kecepatan dia berbicara melambat. Inten ruang waktu adalah inten tertinggi yang sangat sulit untuk dipahami. Demi kenyamanan, rata-rata dewa sejati akan mencelupkan kaki mereka ke dalam maksud luar angkasa, tetapi mereka bahkan tidak akan mengkhawatirkan maksud waktu. Tetapi saat ini, Zhao Feng menggunakan teknik garis keturunan mata ruang waktu. Selain itu, teknik garis keturunan mata ini sangat mendalam, bahkan mampu menahan dewa kuno seperti pria bersenjata satu. Serang sekarang, Zhao Feng berteriak. Penghancuran nafas naga, naga ular penghancuran hitam mengaktifkan garis keturunannya dan memuntahkan sinar matahari dari api hitam penghancur yang menyelimuti pria berlengan satu itu. Death Curse Beam, Zhao Wang mengeluarkan tongkat kutukan kematian dan menggunakan seni terlarang. Tongkat kutukan kematian, seperti jubah ruang waktu, memiliki seperangkat keterampilan tempur dan seni rahasia yang terekam di dalamnya. Kultivasi Zhao Wang agak rendah, jadi dia terutama mengandalkan kekuatan tongkat kutukan kematian untuk menyakiti pria berlengan satu itu. Zhao Feng juga tidak berhenti, menembakkan 3 teknik garis keturunan mata jiwa dengan mata kirinya. Sial, aku akan menghancurkan jubah space-time-mu. Keputusasaan perlahan mulai muncul di wajah pria bertangan satu itu. Dia akan meledak sendiri. Zhao Feng segera tahu apa yang coba dilakukan oleh pria bertangan satu itu. Namun, karena dia terikat oleh teknik garis keturunan mata ruang waktu, bahkan penghancuran diri membutuhkan waktu yang sangat lama. Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng segera mulai mengumpulkan energi petir kesengsaraan di mata kirinya. Twisted Tribulation Lightning Flame meledak di jiwa pria bersenjata satu, menghalangi usahanya untuk meledakkan diri. Naga ular penghancuran hitam dan Zhao Wang terus menyerang. Tatap mata dewa. Ketika Zhao Feng menyadari melalui mata kirinya bahwa lengan satu itu hampir meledak sendiri, dia menggunakan teknik garis darah mata yang mengekstraksi jiwa dari mata kirinya. Di bawah segel ruang waktu, pria berlengan satu itu lambat dalam berpikir untuk melakukan perlawanan, membuatnya jauh lebih rentan terhadap serangan ini. Dengan demikian, jiwa emas pria berlengan satu perlahan mulai ditarik dari tubuhnya. Semakin lemah kendali jiwa atas tubuh, semakin kecil kemungkinannya untuk meledak sendiri. Naga ular penghancur hitam dan Zhao Wang menggunakan kesempatan ini untuk menyerang tubuh pria bersenjata satu itu, menimbulkan luka yang mengerikan padanya. Efek Space-Time Seal akan segera menghilang. Zhao Feng bisa merasakan tekad pria bertangan satu untuk melawan dengan cepat tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, dia bisa sepenuhnya menolak tatapan mata dewa. Lalu kembalilah ke tubuhmu. Zhao Feng tidak bisa menahan tawa saat dia menghentikan tatapan mata dewa. Pria satu tangan ini telah hidup selama bertahun-tahun, jadi niat jiwanya sangat kuat. Agak sulit untuk mengekstrak jiwanya. Namun, naga ular penghancuran hitam dan Zhao Wang pada dasarnya telah selesai menghancurkan tubuhnya. Bahkan jika satu tangan kembali ke tubuhnya sekarang, dia akan merasa sangat sulit untuk menghasilkan ledakan diri yang kuat. Sial, The Blazing Gold Rache tidak akan memaafkanmu. Pria satu tangan itu dengan marah berteriak. Tubuhnya sangat hancur dan robek, bahkan tidak terlihat seperti manusia. Zhao Feng dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa darah emas di tubuhnya mengalir dengan cepat saat berusaha memperbaiki lukanya. Bahkan jika kamu meledak sendiri, kamu tidak akan menjadi ancaman bagiku. Mata acuh tak acuh Zhao Feng mengintip ke bawah pada pria berlengan satu saat dia tersenyum main-main. Apa yang kamu rencanakan? Pria bertangan satu itu merasa tidak berdaya. Lukanya terlalu parah. Bahkan dengan garis keturunan dan teknik rahasianya, dia masih membutuhkan waktu untuk pulih. Tetapi karena Zhao Feng belum melakukan gerakan membunuh, jelas bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jadilah budakku. Nada suara Zhao Feng menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Haha, kamu delusi. Pria bertangan satu itu mengangkat kepalanya dan tertawa. Ras spiritual dan ras emas berkobar adalah faksi musuh. Jika dia tunduk pada Zhao Feng, dia akan bergabung dengan ras spiritual.
Perlombaan spiritual pasti tidak akan nyaman di sekitarnya, sementara Blazing Gold Rache pasti ingin menghilangkan aib seperti dia. Tapi sebelum pria bertangan satu itu selesai berbicara, Zhao Feng berkedip ke samping dan mengaktifkan mata kirinya. Zhao Feng dan pria bertangan satu lenyap. Sesaat kemudian, pasangan itu muncul di dimensi lain. Ini adalah jajaran gunung berapi. Di puncak dan di sekitar gunung berapi ini, istana yang luas dan megah telah dibangun. "Di mana ini? Kenapa kamu membawaku ke sini?" Pria bertangan satu itu berteriak. Dia tidak ingat pernah melihat tempat seperti ini. Justru karena tidak dikenalnya dia takut. Pada saat ini, tekanan yang terik dan agung turun. "Tuhan, The Blood Flame Kilin Rache Patriarch muncul di sebelah pria bersenjata satu dan dengan hormat menatap Zhao Feng. Kamu adalah Tuhan. Tuhan." Pria satu tangan itu menatap kaget pada patriark ras kilin api darah yang kuat, dan kemudian dia berbalik dengan ketakutan kepada Zhao Feng. Mengapa seorang ahli menakutkan seperti ini disebut Zhao Feng Lord God? Tuhan, pria bertangan satu itu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian dia menatap mata kiri Zhao Feng dengan cemas. "Jangan biarkan dia mati, tapi sisanya terserah padamu," perintah Zhao Feng dengan santai. "Iya." The Blood Flame Kilin Rache Patriarch segera memberikan senyuman buas. Sesaat kemudian, energi agung membungkus pria berlengan satu itu, membekukan darahnya, kekuatan ilahi, dan pikirannya, membuatnya tidak mampu melawan. "Di mana hal-hal yang saya minta?" Zhao Feng bertanya. "Sini." Kepala keluarga berjanggut putih itu mengeluarkan botol merah kecil. Zhao Feng mengambil botol merah dan meninggalkan alam mimpi kuno. Area alam Dewa Desolet kuno tempat Zhao Feng dan pria bertangan satu bertempur masih menyala dengan api hitam dan emas. Aura yang menakutkan dan panas yang menyengat membuat makhluk lain terlalu takut untuk mendekat. Naga ular penghancuran hitam tiba-tiba muncul. "Guru, benar-benar ada seseorang." Black Destruction Serpent Dragon dengan cepat pergi. Saat bertarung dengan pria berlengan satu, Zhao Feng telah mendeteksi melalui mata kirinya anggota lain dari Blazing Gold Rache. Mereka mungkin semua adalah bawahan pria ini. Inilah mengapa Zhao Feng memindahkan pertempuran ke jubah ruang waktu, untuk menyembunyikan beberapa kartu trufnya. 4 orang bersembunyi di perimeter jauh dari area yang dilanda api ini. Siapa pria bersisik hitam itu? Petik 2. Ini bukan Zhao Feng dan itu bukan dewa kuno ras kita. Setelah dia cukup jauh dari daerah itu, Zhao Feng muncul dari jubah ruang waktu. Dia memakai topi kerudung putihnya dan melanjutkan perjalanannya. "Apa yang terjadi dengan perlombaan spiritual?" Zhao Feng bergumam. Saat dia melewati faksi di bawah kendali ras spiritual, dia menyadari bahwa itu suasananya tegang secara tidak normal. Sekitar sebulan kemudian, Zhao Feng kembali ke perlombaan spiritual. Zhao Feng telah kembali. Penampilan Zhao Feng memicu keributan di wilayah murid pekerja, murid pinggiran, dan murid dalam. "Zhao Feng, di masa depan, jangan pergi sendiri. Anda seorang jenius yang diawasi oleh seluruh zona Ziling. Banyak faksi mungkin mencoba membunuhmu." Di langit, beberapa dewa kuno dari ras spiritual segera memarahinya. Mereka hanya mengetahui bahwa Zhao Feng telah pergi ketika mereka mengetahui bahwa dia telah muncul di Life Secret Land. "Zhao Feng, 1 bulan dari sekarang, ras spiritual akan mendistribusikan air suci roh murni. Anda baru saja menerobos, jadi air suci ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini." Roh mengambang dewa kuno perlahan berkata. "Saya mengerti." Dengan komentar santai ini, Zhao Feng kembali ke kediamannya. Tampaknya dia tidak menerima undangan Life Secret Land. Para tetua dewa kuno bertukar pandang dalam diam. Ketika mereka mengetahui bahwa Zhao Feng telah muncul di tanah suci kehidupan, reaksi pertama mereka adalah berpikir bahwa Zhao Feng telah mengkhianati ras spiritual dan memilih untuk bergabung dengan tanah suci, tetapi hasilnya mengejutkan mereka. Setelah kembali ke kediamannya, Zhao Feng sedang bersiap untuk pergi dan menemui Zhao Yufei, tetapi dia segera menyadari bahwa ada susunan di sekitar istananya. Jelas bahwa Zhao Yufei berada dalam pengasingan. Zhao Feng mengeluarkan botol merah kecil itu. "Aku ingin tahu apa efek dari darah Blood Flame Kilin Rache." Zhao Feng dengan tidak sabar membuka sumbatnya, menuangkan darah, dan menggosokkannya ke lengannya. Zhao Feng mulai berkultivasi, mengedarkan garis keturunan darah iblis kuno untuk menyerap dan memurnikan darah ini. Seketika, api berwarna darah di tubuh Zhao Feng menjadi 2 kali lebih besar. Api berdarah ini menggeliat dan berputar seolah-olah mereka berkelahi dan berjuang.
Beberapa saat kemudian, darah di lengan Zhao Feng benar-benar lenyap, dan dia membuka matanya. Sangat sedikit, tapi garis keturunan Blood Devil Sun Ku telah berhasil naik 10 beberapa tempat. Tidak banyak jenis darah yang bisa diserap oleh garis keturunan kunonya, tetapi darah dari Blood Flame Kilin Rache adalah salah satunya. Tepat sekali, perlombaan spiritual akan segera mendistribusikan air suci roh murni. Zhao Feng tiba-tiba teringat, meskipun dia masih tidak tahu apa itu air suci roh murni. Bab 1276 kontes dimulai. Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang air suci roh murni, jadi dia hanya bisa bertanya kepada orang lain. Dia tidak mengenal banyak murid inti, jadi dia pergi mencari murid batin Pan Hao. Saudara Zhao, untuk apa kau datang mencariku? Pan Hao agak hati-hati bertanya. Kenaikan Zhao Feng menjadi jenius paling cemerlang dari ras spiritual telah menginspirasi rasa hormat yang mendalam di Pan Hao. Dia sangat sadar bahwa ada celah besar antara dirinya dan Zhao Feng. Apa yang Anda ketahui tentang air suci roh murni ras spiritual? Zhao Feng bertanya. Air suci roh murni ras spiritual paling baik diambil setelah terobosan. Anda secara langsung menerobos ke peringkat 6 dari alam ilahi surgawi, jadi efek air suci roh murni pada Anda harus beberapa kali efek normal. Pan Hao mulai menjelaskan berbagai hal kepada Zhao Feng. Singkatnya, air suci roh murni mampu menstabilkan tahapan ilahi dan memurnikan kekuatan ilahi, serta mengeluarkan kotoran dari tubuh. Mata Zhao Feng berbinar saat sikapnya berubah dari ketidakpedulian menjadi sangat tertarik pada air suci roh murni. Jika dia bisa mengambil air suci roh murni setelah setiap terobosan, dia hampir bisa segera menstabilkan tingkat kultivasinya. Ini akan menjadi keuntungan besar bagi perkembangannya. Setiap faksi memiliki sumber daya uniknya sendiri. Air suci roh murni ras spiritual setara dengan kolam kehidupan tanah suci kehidupan, tidak dapat ditemukan di tempat lain. Zhao Feng telah mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik ini. Sebenarnya, distribusi air suci roh murni awalnya akan menjadi 5 tahun kemudian, tapi itu dipindahkan, lanjut Pan Hao. Awalnya, air suci roh murni didistribusikan setiap 10 tahun. Namun, distribusinya telah dipindahkan kali ini, dengan alasan mungkin Zhao Feng. Zhao Feng telah menjadi dewa sejati peringkat 6 sekaligus, yang merupakan lompatan yang terlalu besar. Selain itu, Zhao Feng telah menolak untuk menjadi murid eselon atas dari ras spiritual, dan ras spiritual takut bahwa, tanpa master, Zhao Feng akan terburu-buru untuk maju sehingga yayasannya akan berakhir tidak stabil, menyia-nyiakannya bakat dan potensi. Dengan demikian, distribusi air suci roh murni ditingkatkan. Tetapi karena itu didistribusikan lebih awal, ada lebih sedikit tempat yang tersedia untuk distribusi. Zhao Feng mengangguk. Perlombaan spiritual memperlakukannya dengan cukup baik. Tidak sia-sia dia menolak undangan Life Secret Land. Tidak heran mereka semua dalam pengasingan. Zhao Feng pergi mencari Kong Dai dan Yuan Long, tetapi mereka juga dalam pengasingan. Aku ingin tahu apakah aku akan pernah bisa mendapatkan air suci roh murni. Pan Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Air suci roh murni hanya dimaksudkan untuk murid ras spiritual antara peringkat 4 dan peringkat 7, tetapi Pan Hao hanya peringkat 3 dewa sejati. Dia bahkan tidak punya hak untuk memperebutkan tempat. Jika kamu berkultivasi dengan keras, kamu pasti akan mendapatkannya. Zhao Feng menepuk bahu Pan Hao. Pan Hao mengangguk tegas. Setelah mengobrol beberapa lama, dia menyadari bahwa Zhao Feng adalah Zhao Feng yang sama. Meski statusnya sudah naik, dia tetap memperlakukan Pan Hao dengan sikap yang sama. Saya menantikan hari di mana Anda juga memasuki barisan murid inti. Zhao Feng dengan sungguh-sungguh berkata dan kemudian mengambil beberapa harta budidaya. Pan Hao mengangguk. Sebelumnya, dia tidak terlalu termotivasi untuk berkultivasi. Tetapi tindakan menakjubkan Zhao Feng telah menyalakan tekadnya, dan dia saat ini bekerja sangat keras dalam kultivasi. Pan Hao sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Harta karun budidaya yang telah diambil Zhao Feng dimaksudkan untuk dewa sejati tingkat 5 ke atas, dan bahkan dewa sejati tingkat 6 akan sangat diuntungkan dengan menggunakannya. Bahkan murid batin seperti dia tidak akan bisa mendapatkan sumber daya seperti itu. Keduanya mengobrol sedikit lebih lama sebelum berpisah. Pan Hao terburu-buru untuk kembali dan berkultivasi sementara Zhao Feng berencana untuk melihat-lihat di sekitar aula roh ras spiritual. The All Spirit Hall adalah tempat ras spiritual menyimpan teknik dan keterampilannya.
Sekarang dia adalah dewa kuno, Zhao Feng belum menemukan teknik yang cocok untuknya. Saat dia muncul, seorang penatua pelindung muncul dan memberitahu Zhao Feng bahwa dia perlu menukar poin kontribusi untuk teknik ras spiritual. Zhao Feng telah melakukan misi sebagai murid pinggiran, jadi dia agak akrab dengan poin kontribusi. Berapa banyak poin kontribusi yang dibutuhkan untuk ditukar dengan teknik yang cocok untuk dewa kuno? Zhao Feng bertanya agar dia bisa mengetahui biayanya. 100.000 hingga 200.000. Kata-kata Elder Wali membuat pikiran Zhao Feng tersentak. Zhao Feng segera pergi. Poin kontribusi yang dia bangun sebagai murid pinggiran hanya berjumlah sekitar 100. Meskipun dia sekarang adalah murid inti dan bisa mendapatkan misi tingkat tinggi yang menawarkan lebih banyak poin kontribusi, mendapatkan lebih dari 100.000 akan membutuhkan waktu yang sangat lama. The All Spirit Hall kebetulan memiliki teknik yang mengolah 5 elemen dan dapat membiarkan seseorang menerobos ke tingkat Dewa Lord. 500.000 poin kontribusi. Penatua penjaga mengirim pesan kepada Zhao Feng saat dia pergi. Sebuah teknik yang dapat membiarkan seseorang menembus ke tingkat dewa-dewa 500.000? Zhao Feng langsung mengerti dan mendecakkan lidahnya. Dia akhirnya mengerti betapa berharganya teknik budidaya dewa kuno yang cocok. Hanya yang biasa saja berharga 100.000 beberapa poin kontribusi, tetapi mereka hanya akan membawa paling banyak 1 ke peringkat 9. Teknik yang bisa dibudidayakan sampai ke tingkat dewa-dewa praktis tak ternilai harganya. Tidak perlu terburu-buru, saya baru saja masuk ke peringkat 7. Saya masih punya waktu untuk menemukan teknik, kata Zhao Feng tanpa daya. Setelah kembali ke kediamannya, dia mengaktifkan susunan pertahanan istana dan memasuki dimensi jubah ruang waktu. Saya tidak terburu-buru untuk meningkatkan kultivasi saya. Mari bekerja untuk meningkatkan energi intens saya. Zhao Feng mengambil keputusan. Dia memiliki banyak niat. Yang lebih kuat adalah 5 elemen, petir angin, dan maksud ruang waktu. Di antara niatnya, hanya metal, lightning, dan space yang mencapai level 5. Sisanya berada di level 4, sedangkan maksud waktunya sebenarnya hanya di puncak level 2. Zhao Feng mengeluarkan banyak kristal maksud 5 elemen untuk memahami maksud 5 elemen sementara dia menggunakan jubah ruang waktu untuk mengembangkan maksud ruang waktu. Itu adalah pemahaman internal. Secara eksternal, Zhao Feng menggunakan darah dari Blood Flame Kilin Rache untuk memperkuat garis darah Ancient Blood Devil Sun-nya. Sekitar 100 hari kemudian, Zhao Feng mengakhiri kultivasinya. Maksud 5 elemen dan maksud petir angin semuanya telah dinaikkan ke tingkat 5 sementara maksud waktu saya telah naik ke tingkat 3. Zhao Feng cukup puas dengan hasilnya. Dengan kelima dari 5 elemen telah mencapai level 5, kekuatannya telah diberi dorongan yang signifikan. Tentu saja, energi niatnya dapat meningkat begitu cepat terutama karena budidayanya terlalu tinggi. Sejak dia menerobos, dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk meningkatkan level intentnya. Misalnya, jika Zhao Feng memilih untuk memahami maksud biasa, dia hanya perlu beberapa hari untuk memahami dasar-dasarnya. Hari ini seharusnya menjadi hari di mana air suci roh murni didistribusikan. Zhao Feng meninggalkan istananya. Saudara Feng, kamu akhirnya keluar. Hari ini adalah hari air suci roh murni akan didistribusikan. Zhao Yufei sudah menunggunya di luar. Pasangan itu pergi ke alun-alun pusat wilayah murid inti. 4 babak pertarungan telah disiapkan di alun-alun. Banyak murid ras spiritual berkumpul di sekitar masing-masing. Lihat, ini Zhao Feng dan Zhao Yufei. Aku sangat iri, pria berbakat dan wanita cantik. Ini pasangan yang sempurna. Petik 2. Kedatangan Zhao Feng dan Zhao Yufei langsung menarik perhatian orang banyak. Zhao Feng adalah jenius paling cemerlang dari ras spiritual sementara Zhao Yufei adalah kecantikan nomor 1 dari ras spiritual. Dia juga murid wanita paling berbakat dari ras spiritual. Beberapa murid batin sangat iri dan mengagumi pasangan ini. Beberapa murid inti yang kuat memandang Zhao Feng dengan ekspresi permusuhan yang dingin. Kekuatannya tak terduga. Hanya dewa sejati Nuji dan dewa sejati Zigang, orang-orang yang telah bertarung dengan Zhao Feng, memperlakukannya dengan sangat hormat. Dia Zhao Feng, kakak Jin Wei. Jin Kun menatap dengan dingin. Dia ingin menemukan kesempatan untuk menantang Zhao Feng lebih awal, tetapi Zhao Feng belum ada di rumah. Dan dalam kontes untuk air suci roh murni ini, budidayanya tidak sama dengan milik Zhao Feng, jadi mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Zhao Feng, dia orang yang menjadi dewa sejati peringkat 6 sekaligus.
Seorang pemuda tampan dan berwajah dingin menatap Zhao Feng dengan pandangan apatis. Apa, Dewa Es asal kuno juga tidak berpikir untuk menyerangnya kan? Lelucon Dewa Ras Spiritual peringkat 7. Orang-orang lain di daerah itu langsung mengangkat telinga mereka. Asal es Dewa kuno adalah keajaiban terkuat dari generasi terakhir. Dia baru saja menjadi Dewa kuno peringkat 7, tetapi dia sudah mampu mengalahkan Dewa kuno dari ras spiritual. Ras spiritual telah menaruh harapan tinggi pada Dewa Es asal kuno, dan sebelumnya, dia telah menjadi salah satu ahli dengan peluang tertinggi untuk mendapatkan tangan Zhao Yufei. Sayangnya, bahkan seseorang seperti Dewa kuno Ice Origin mendapat penolakan langsung dari Zhao Yufei. Sekarang, pria yang disukai Zhao Yufei telah langsung masuk ke peringkat 6 dan menjadi jenius terkuat dalam sejarah ras spiritual. HMPH, semua orang di bawah Dewa kuno adalah semut. Asal es Dewa kuno dengan angkuh memproklamasikan. Ini benar-benar faksi bintang 5. Setidaknya ada 10 Dewa kuno peringkat 7 di sini. Zhao Feng memeriksa peringkat 7 Dewa kuno di sekitar 4 tahap pertempuran. Dewa kuno ini semuanya agak muda. Ras spiritual juga mungkin memiliki beberapa dewa kuno yang bukan lagi murid dan secara alami tidak memiliki hak untuk bersaing untuk air suci roh murni. Sial, anak ini mengabaikan kita. Pada tahap Dewa Sejati peringkat 6, seorang pemuda kera dengan tubuh besar dan lengan tebal menggerutu. Zhao Feng adalah Dewa Sejati peringkat 6, tetapi ketika dia tiba, dia pergi untuk memeriksa tahap Dewa kuno peringkat 7. Dewa Sejati peringkat 6 ini percaya bahwa Zhao Feng tidak menganggapnya serius. Beberapa saat kemudian, semakin banyak murid ras spiritual muncul di alun-alun. Hampir semua orang ada di sini, dengan satu-satunya pengecualian adalah sejumlah kecil orang yang menjalankan misi dan tidak dapat kembali. Distribusi air suci roh murni ini masih awal, jadi jumlah tempat yang tersedia telah dikurangi setengahnya. Mari kita lakukan yang terbaik. Sebuah suara keras tiba-tiba terdengar di udara. Semua orang yang hadir segera terdiam. Penatua yang mengawasi kontes ini adalah penatua dari ras spiritual yang bergengsi dan dihormati. Dia juga sangat kuat. Tentu saja, eselon atas ras spiritual lainnya masih menonton kontes ini secara rahasia. Setelah kontes ini selesai, saya memiliki masalah lain untuk diumumkan. Dewa kuno Elder dengan sungguh-sungguh menyatakan. Kerumunan langsung mulai berspekulasi. Itu bukan masalah kecil jika itu diumumkan di hadapan begitu banyak murid dari ras spiritual. Sekarang, biarkan kontes air suci roh murni dimulai. Kerumunan segera mulai berdengung dengan obrolan, semua orang merasa sulit untuk menahan kegembiraan mereka. 4 sesepuh tiba-tiba membagikan diri mereka ke 4 tahap pertempuran. Sebelum pertempuran dimulai, para peserta di setiap tahap perlu menggambar undian. Sekarang, mulailah pertarungan sesuai dengan nomor yang kamu tarik. Setiap orang harus bertarung dengan orang lain. Pada akhirnya, kamu akan diberi peringkat berdasarkan jumlah kemenangan. Petik 2. Penatua yang memimpin baru saja berbicara ketika seorang pemuda kera melangkah ke atas panggung. Siapa lawan pertamaku? Cepat dan naik ke sini. Pemuda itu mengamati kerumunan dengan mata arogan saat dia meraung. Saya tidak berpikir bahwa Bao Yuan akan menjadi nomor 1. Aku ingin tahu siapa lawannya. Ini akan menjadi bencana bagi mereka. Kerumunan di bawah mulai mengobrol. Bao Yuan adalah puncak peringkat 6, salah satu pesaing terkuat pada tahap ini. Zhao Feng muncul di seberang Bao Yuan. Kerumunan itu langsung terdiam.